Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ratubillahi Cara robbah, bi ini islami dina, backgroundnya Muhammadin nabiyya wa rasulah. background hidup ya. Syukran kasiran kami ucapkan kepada Miss Agustia Rahmaini dan juga terima kasih kepada seluruh elemen dan stakeholder yang telah menyediakan dan melaksanakan konferensi pada hari ini. Baik, sebelumnya saya Muhammad Abrar dari Pascasarjana UIN Arni Banda Aceh. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu riset mendalam yang telah kami lakukan dalam beberapa tempo lalu. Riset ini kami berikan judul dengan topik Systematic Data Review on Islamic Vintage in Academic Discourse, Trends, Gap, and Future Research Direction. Nah, tentu saja eh, kajian ini, mohon maaf, ini ada bermasalah dengan eh, PowerPoint. Baik, selanjut, mohon maaf sebelumnya. Tentu saja kajian ini ya, ini berangkat dari kondisi dan situasi sekarang bahwa sesungguhnya ya, digital transformasi ini kan sudah mengubah industri keuangan melalui layanan yang lebih cepat, ya, efisiensi dan inklusif. Kemudian di sisi yang lainnya ya, vintage syariah ini juga hadir untuk memastikan bahwa inovasi digital ya, selaras dengan prinsip syariah. Artinya apa? Artinya prinsip tanpa riba, ya, gharar, serta menjunjung tinggi keadilan. Namun, di sisi lain, ya, fintech syariah juga berpotensi memperkuat inklusi keuangan MKM, ya, kemudian juga digitalisasi dana sosial, serta bisa merambah kepada efisiensi lembaga keuangan syariah. Sejauh ini, setelah kami memetakan kajian-kajian sebelumnya ya, dari beberapa hasil riset berbasis data-data terkredibel di Scopus, di Web of Science, ini terdapat bahwa eh, dominan mayoritas kajian sebelumnya itu menyoroti bahwa adopsi pengguna, regulasi, literasi ini menjadi faktor kepercayaan, faktor kunci di dalam pengembangan fintech syariah. Karena tapi terdapat kesenjangan riset bahwa masih terlihat ya minimnya kajian-kajian yang menyoroti studi empiris misalnya tentang etika IA ya, kemudian evaluasi dampak sosial ekonomi yang berjangka panjang ini masih minim. Oleh karena itu eh, signifikansinya yang perlu kami sampaikan bahwa etika di dalam AI dan kepatuhan syariah ini masih mengadopsi desain algoritma yang memenuhi makasih syariah sehingga inovasi digital ini tidak menimbulkan potensi riba dan sebagainya macam. Kemudian selanjutnya dampak sosial dalam ketahanan lingkungan ekonomi ini juga penting karena kenapa? Karena bisa mendorong studi lebih lanjut ya berbasis lapangan, mengukur kontribusi terhadap kesejahteraan. Di sana juga ada satu lagi yang sangat penting yaitu integrasi blockchain dan fatwa syariah. Ini juga penting karena kenapa? Karena perlu mengkaji ya auditabilitas akad otomatis dalam smart contract dan mekanismenya bagaimana. Oleh karena itu, ya, beberapa literatur review yang kami gunakan di sini itu ada konsep and theoretical foundation of Syariah Vintage. Kemudian kami juga menggunakan komparatif dan mekanisme operasional fintech syariah, serta juga kami melihat bagaimana tantangan ya dan research gap pada fintech syariah ini. Next, kemudian metodologi penelitian. Jelas penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan bibliometrik ya untuk menganalisis perkembangan literatur akademik terkait di fintech syariah secara sistematis. Kemudian research the science and tools ini kami menggunakan yang pertama keyword identification yaitu melihat kata kuncinya, kemudian juga mengumpulkan data awal
berbasis database kredibel yang telah kami sampaikan di awal. Kami mengumpulkan data berbasis Scopus, kemudian Web of Science, kemudian juga kami melakukan penyaringan secara kredibel, secara inklusif, berbasis kriteria-kriteria tertentu yang telah kami gunakan sebelumnya. Kemudian juga menggunakan metadata dengan terformat di publish or perish. Kemudian data collection procedure jelas kami menggunakan Islamic Fintech sebagai titel utamanya, kemudian juga menambahkan beberapa titel pendukung seperti Syariah Fintech dan sebagainya. Next, kemudian yang menjadi temuan daripada kajian kami setelah melakukan pemetaan literatur itu di dalam tren publikasi ya, tren publikasi offer kajian dalam fintech syariah itu terlihat bahwa di dalam peta tren jangka panjang dalam ini bisa dilihat bahwa kajian yang ditemukan di tahun 1984 itu kajian pertama tentang fintech syariah itu tulisannya masih sangat minim, masih sangat terkhusus yang belum membahas secara meluas. Kemudian di tahun 2016 sampai periode 2017 itu meningkat. Jumlah publikasinya meningkat drastis. Kemudian di tahun-tahun berikutnya sejak tahun 2018 ini sangat signifikansi. Ini meningkat sehingga adanya tren yang sangat signifikan. Kemudian selanjutnya jika dilihat dalam distribusi penelitian juga menarik karena kenapa? Karena jika di dalam tahun-tahun sebelumnya masih eh, trennya menurun, akan tetapi dengan meningkatnya kualitas kajian, meningkatnya lingkup disipliner kajian, ini juga meningkatkan bahwa ya, ada satu dua topik khusus yang memang banyak dikaji oleh scholar-scholar terkemuka sekarang. Contoh misalnya, dengan bidang sosial, bidang ilmu keuangan ini menjadi kontributor terbesar sebesar 40% ya. Kemudian diikuti oleh bidang lain misalnya bidang ekonomi trika ini juga menjadi kontribusi yang amat besar yaitu sebesar 26%. Di samping itu juga kita bisa melihat misalnya di sisi crowdfunding misalnya ya, adapun di sisi blockchain, peer-to-peer syariah, peer-to-peer lending ini juga banyak karena hal ini menempatkan basis manajemen, basis algoritma, basis eh, vintage syariah ini menjadi dominan dan berkelanjutan. Kemudian setelah kami lakukan secara publish or perish, kemudian juga kami menggunakan software VOS Viewer versi 1.6.20. Kami mendapatkan tiga visualisasi utama dalam konteks keyword network, kemudian topik clusternya. Pertama, secara visualisasi network visualization, kami menemukan bahwa eh, tren temporal ya, tren temporal perkembangan Islamic Vintage ini dari periode awal cenderung misalnya hanya menekankan konsepnya ya, seperti terlihat pada grafik tersebut, yang klaster-klaster merah itu menggambarkan bahwa diskursus akademik terkait ekonomi ya vintage ini masih sangat minim. Akan tetapi dengan kata kunci di sekelilingnya yang melingkupi klaster-klaster lain, misalnya klaster warna ungu, warna hijau, ini juga sangat-sangat penting. Di sana ada kajian tentang financial inclusion, ya, kemudian blockchain, crowdfunding, peer-to-peer lending syariah ini meningkat sedemikian pesatnya sehingga klaster tersebut memperjelas bahwa penelitian fintech syariah tidak hanya ya difokuskan pada aspek teknis tapi juga merambah kepada aspek implikatif. Kemudian ini juga menarik selanjutnya dalam visualisasi overlay visualization ini terkait dengan beberapa paper telah Bapak Ibu sampaikan sebelumnya ini juga masuk kemari bahwa di dalam tren temporal perkembangan dengan kata kunci fintech syariah ini secara konseptual ya dasar-dasar Islamic finance kemudian asopsi teknologi kemudian legitimasi syariah juga ikut dipertanyakan oleh para scholar-scholar sekarang ini ya. Bahkan di beberapa negara di ASEAN itu sangat eh, masif memperlihat bahwa ada satu problem yang perlu dikaji di sana. Sehingga ditemukan kata kunci ya
yang memang masih terisolasi, akan tapi di samping itu ada kata kunci keyword Islamic digital, banking, kemudian ada driver, kemudian ada syariah, audit dan sebagainya. Ini menjadi indikasi bahwa ada potensi ruang riset baru yang bisa dikaji oleh para scholar-scholar sekarang ini. Kemudian yang ketiga, secara visualisasi density, kami juga menemukan bahwa secara area yang lebih redup ya, area yang lebih redup, ini mencerminkan misalnya di area-area di samping area kuning, area hijau, kemudian area biru yang lebih redup, itu banyak topik-topik kajian yang perlu eksplorasi lebih lanjut dengan inovasi terbaru. Artinya sudah banyak kajian di bidang itu, akan tapi terobosan dengan inovasi baru ini perlu diperbaiki dan perlu diperbarui. Contoh misalnya Sustainable Islamic Vintage, ini juga perlu. Kemudian juga ada Green Vintage yang sekarang sangat booming oleh para scholar yang mengkajinya. Akan tapi diarahkan kemana ini perlu diperkuat dan diperdalam. Sehingga beberapa kata kunci digital Syekh Vernon ya, kemudian framework adopsi syariah juga perlu dikembangkan. Kemudian kami juga menemukan yang terakhir tentang penyebaran ya, geografi distribusi dan kolaborasi. Jadi menariknya setelah kami mengkaji menggunakan data Google Scholar itu menemukan beberapa area berbeda dengan kami menggunakan Scopus dan juga berbasis Web of Science. Jadi artinya ada beberapa area geografi dan kolaborasi terbaru yang muncul ya yang sangat menarik untuk dikaji. Misal, saya melihat dominasi eh, Indonesia dan Malaysia dalam kajian-kajian fintech syariah. Misal, Malaysia sangat mendominasi kajian dalam era sekarang ini. Bahkan publikasi-publikasi di negara ini itu menjadi pusat inovasi dan regulasi secara kolaborasi ya. Kemudian yang kedua ada Indonesia. Indonesia ini mencerminkan percepatan adopsi fintech syariah. Artinya penyebaran informasi, kemudian kontribusi-kontribusi elaborasi para scholar ini juga meningkat. Oleh karena itu beberapa negara lain misalnya ada Bangladesh ya, di Turki, kemudian Pakistan juga mereka muncul mengikuti ruang-ruang kosong yang masih bisa dikaji dan bisa diisi oleh para scholar sekarang ini. Next, kemudian saya persingkat ya. Untuk kesimpulannya tentu saja dengan menggunakan pendekatan bibliometrik ini ya, kita bisa melihat perkembangan, kemudian tren, kemudian struktur pengetahuan tentang ekonomi, kemudian tentang fintech syariah ini meningkat ya. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penelitian dari masa ke masa ini sangat berubah. Bahkan pasca 2023 itu semakin menunjuk kepada arah yang sangat baik dan dominan. Bahkan sekarang jejaring kolaborasi internasional, kolaborasi global juga semakin meningkat. Kemudian secara tematik, ya, kajian ini juga menemukan bahwa riset dengan fokus pada inovasi, ya, dengan tata kelola, kemudian ruang lingkup celah kajian, ini masih menjadi forum kajian dan forum perdebatan yang sangat inklusif. Oleh karena itu, beberapa area yang masih perlu dikaji, misalnya dalam blockchain, kemudian halal tourism, dan wakaf digital ini perlu diperkuat. Kemudian terakhir, dengan berbagai diskursus dan hasil kajian sebelumnya, kami memberikan rekomendasi kepada siapapun stakeholder yang ingin mengkaji ke depan, itu kalau bisa ya, ini diarahkan kepada bagaimana setiap temuan kajian itu perlu adanya transformasi digital. Artinya, ketika para scholar menghasilkan suatu kajian, itu perlu diarahkan kepada arah yang lebih agresif. Artinya, perlu penguatan regulasi, ya, penguatan manajemen, penguatan risiko, sehingga kolaborasi research lintas sektoral, lintas negara, lintas global ini meningkat. Ke depan juga perlu adanya riset lanjutan yang mengkombinasikan pendekatan kualitatif ya, kuantitatif.
bisa jadi mix method juga perlu ditingkatkan karena kenapa? Karena pondasi teoritis sekarang sangat kuat. Tapi bagaimana solusi dihasilkan ini masih terbatas pada segmentasi tertentu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.